mau belanja, mungkin ada budget dari kantong lain yang harus aku pakai. Misalnya nih ada budget, anggaplah dana darurat misal, tapi jangan sampai dipakai ya gitu, kayak jangan deh, aku punya budget kopi gitu ya, kopi nih gitu ya. Berarti kalau aku mau beli parfum tadi gitu ya, berarti budget kopi ini yang harus aku pakai. Ya otomatis aku yang sehari-hari, misalnya ngopi sehari sekali, ya mungkin seminggu ini aku nggak ngopi dulu deh. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast 1%. 1% merupakan media edukasi life skill yang mengajarkan ilmu-ilmu penting yang belum diajarkan di sekolah. Perkenalkan, aku Yolanda. Kali ini kita lagi ada kolaborasi bareng dengan Blue Bay BCA Digital untuk membahas hal-hal seputar finansial. Dan tema untuk hari ini adalah apakah keinginan itu perlu ditunda? Nanti kita akan bahas bareng-bareng dengan pemateri kita dan juga narasumber kita hari ini yang seru banget teman-teman. Ada Kak Rudini dan juga Kak Ade. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Baik, kabar baik Kak Yolanda. Kak Ade gimana? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik banget ya. Sekarang juga kita tuh udah kumpul di zona blue ya Kak ya, di GBK. Wow, seru banget. Mungkin kalau teman-teman yang mau ke GBK boleh loh mampir ke zona blue ya teman-teman ya. Oke, Kak Rudini, kesibukannya apa aja nih Kak sehari-harinya? Kalau sehari-hari aku kerja gitu ya, aku kan tadi dari Blue, dari tim Blue-nya gitu, di tim marketing communication, dan juga lagi sibuk ambil postgraduate, jadi ya lumayan padat, nggak ada libur, hari weekday saya kerja, weekend-nya saya kuliah gitu. Oke, wow, semangat ya Kak ya, keren banget bisa balance dua-duanya. Kalau Kak Ade gimana kesibukannya Kak? Kalau aku sekarang jadi auditor Kak. Oke, kerja berarti ya. Udah berapa tahun kerjanya Kak? Kalau di kantor yang sekarang baru sih. Tapi kalau di kantor yang sebelumnya udah sekitar 4 tahun pengalaman. Oke, berarti udah cukup lama juga. Nah, ini kan kita mau bahas mengenai keinginan Kak. Boleh nggak sih mungkin dari Kak Rudini definisi keinginannya tuh gimana sih Kak? Oke, kalau definisi keinginan menurutku itu sesuatu yang udah dipengen, yang dicita-citakan dari dulu, yang ingin dicapai gitu. Jadi kayak ya mungkin udah lama tapi belum terlaksana kayak gitu sih kurang lebih ya. Oke, jadi goals ya Kak ya? Iya. Goals ya. Nah, kalau misalkan keinginan sama kebutuhan gimana nih Kak bedanya? Wah, kalau keinginan kebutuhan. Kalau kebutuhan kan pasti yang memang dibutuhkan sama kita, kalau tidak terpenuhi mungkin ada ada efek buat kitanya gitu kan. Terus ada efek yang resiko atau efek yang sehingga nggak benar-benar harus terpenuhi lah kayak gitu kan. Kalau keinginan ya mungkin efeknya itu tadi kurang gitu. Jadi kayak nggak terlalu ada impact terlalu besar buat kita. Jadi bisa ditunda atau mungkin ya udah nanti lagi kayak gitu. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman ya. Perbedaan keinginan sama kebutuhan. Nah, Kak Ade ini kan alumni dari Blue Academy ya Kak ya, betul ya? Nah, kira-kira boleh nggak sih dikasih tahu nih ke teman-teman selama di Blue Academy ini ngapain aja nih Kak? Waktu di Blue Academy, sayanya pernah belajar, contohnya kayak budgeting keuangan, terus pentingnya dana darurat, terus kayak apalagi tuh kayak ada yang sempat bertanya tentang frugal living. Terus saya inget tuh satu kata dari narasumber bahwasanya pos-pos keuangan itu belum tentu cocok kepada semua orang, tapi lebih cek ke monthly expense-nya berapa. Oke, berarti benar-benar bermanfaat adanya Blue Academy? Sangat bermanfaat. Oke, sangat bermanfaat ya. Berarti aku juga mau makasih banyak sama Kak Rudini nih ya. Tim dari Blue Bay BCA Digital ya Kak ya, yang udah mengadakan Blue Academy. Testimonialnya udah ada Kak ya. Jadi semoga buat teman-teman mungkin yang mau asah skillnya bisa gabung juga ya Kak ya. Betul banget. Kita berterima kasih buat Kak Ade udah join program kita. Ternyata bermanfaat nih programnya kita gitu. Kelihatan ya nyata adanya ya manfaatnya. Nah, sekarang nih aku mau tanya dulu dong Kak mengenai
kebutuhan yang impulsif gitu. Kan kita juga sama-sama udah bekerja, tapi pasti kita pernah mengalami yang namanya waktu awal-awal kerja mungkin ya, tepatnya kayak sempat hilaf gitu. Nah, kira-kira kalau dari kakak mungkin ada pengalaman nggak nih mengenai kebutuhan impulsif sampainya bingung ternyata di bagian keuangannya tuh nggak match gitu. Oke, jadi kayak pengen beli barang macam-macam gitu ya, sehingga betul. impulsif nih buat beli. Saya termasuk orang yang sangat impulsif kalau beli barang sebenarnya. Gitu. Jadi kayak topik ini cocok banget gitu ya buat saya gitu ya. Jadi apalagi dulu di awal kerja, dulu kan kayak kita uang jajan terbatas gitu kan. Terus pas sudah kerja, dapat gaji sendiri, langsung pengen semua pengen dibeli karena merasa punya daya beli gitu kan. Jadi kayak langsung punya uang, pengen ganti HP, pengen beli baju baru, tas baru, semuanya pengen dibeli gitu kan. Pokoknya outfit kantor tiap bulan ada yang beda ya kayak. Betul, dan itu tuh sebenarnya lebih ke memenuhi ya itu tadi kepengenannya kita, keinginannya kita gitu, yang selama sebelumnya tadi belum pernah tercapai gitu. Tapi sebenarnya ya belum tentu dibutuhkan gitu, karena kayak kebutuhan sehari-harinya yang penting kayak tadi outfit ke kantor, ya baju ke kantor aja. Sebenarnya kalau ke kantor kan kita pakai dulu sebelumnya saya harus pakai seragam. Yang balik ke kantor cuma pakai seragam aja, nggak perlu yang baju baru apa gimana. Sepatu pun misalnya sepatu yang standar pun cukup kok, nggak perlu sepatu yang berjuta-juta misalnya gitu kan. Gitu. Betul, nah jadi tapi ada rasa kayak ingin memuaskan diri sendiri sih. Itu yang agak susah untuk ditahan pada awalnya gitu. Jadi kayak itu tadi kayak karena memenuhi mungkin ego sendiri, kayak kepuasan sendiri sehingga itu di-link sama diri sendiri sih yang susah. Jadi bukan nggak mungkin, tapi ya butuh proses sama butuh berperang sama diri sendiri kalau saya sih. Gitu. Oke, nah kira-kira Kak, ketika kebutuhan keinginannya ini sudah terpenuhi, rasanya gimana sih Kak feel-nya? Biasa aja. Ternyata biasa aja Kak. Beneran ya. Ternyata setelah dipenuhi ya udah biasa aja. Misal contoh nih, saya termasuk tipe yang ganti device HP itu setiap tahun. Jadi kayak ketika ada device baru, saya ganti. Device baru lagi ganti lagi gitu. Tapi karena dulu mungkin pas kecil nggak bisa kayak gitu. Nah sekarang mencoba memenuhi itu ketika udah punya uang sendiri gitu kan. Pas sudah ganti biasa aja sih ternyata rasanya gitu. Karena yang saya butuhkan cuman HP aja, bukan HP yang harganya mahal, enggak kok gitu. Betul, atau keluaran baru gitu ternyata enggak. Functionnya ya Kak ya. Betul. Nah coba kalau Kak Ade ada ceritanya nggak nih Kak mengenai kebutuhan yang sangat impulsif waktu awal-awal kerja mungkin? Kalau kita kan sering tuh ngelihat malam-malam nggak bisa tidur, jari jemari kita ngelihat di Shopee ya. Apalagi ada Shopee Live ya, biasanya ada diskon gitu. E-commerce lain gitu ya. Terus kayak suka nggak sadar tuh kayak pencet karena udah kartu terhubung, tinggal bayar pakai kartu seperti itu. Oke, benar. Jadi ada kemudahan, jadinya malah semakin impulsif gitu ya dengan adanya kemudahan. Nah, sekarang Kak Rudini kira-kira ada tipsnya nggak nih? Cara menahannya gimana? Oke. Biar nggak impulsif ya. Biar nggak impulsif. Satu, aku juga sebelum create program Academy belajar dulu kan, gitu. Sama master-masternya, sama Certified Financial Planner, dan banyaklah yang master-masternya gitu. Memang tips ini mungkin bisa cocok, bisa enggak. Tapi salah satunya yang cocok buat aku adalah itu ada budgetnya gitu. Jadi kayak misalnya aku memang suka sekali beli wewangian, beli parfum. Aku pernah bobol dalam sebulan belasan juta hanya untuk beli parfum gitu. Jadi ya udah habis itu satu bulan ini di set, oh kamu cuma bisa boleh nih beli parfum karena kamu memang suka gitu kan. Cuma di set misalnya 2 juta gitu. Habis itu ya udah stick sama 2 juta tersebut. Apapun yang terjadi gitu. Yaitu ya tadi aku bilang di awal, berperang sama diri sendiri nih gitu. Ya udah di set, budgetnya 2 juta, coba deh ikutin. Mungkin di awal bulan, di pertama kali nyoba itu berat. Kayak ya aku pengen banget nih parfum yang itu gitu kan. Gatel banget ya. Gatel banget gitu. Apalagi kalau aku tuh parahnya impulsifnya itu adalah
beli satu parfum itu nggak bisa satu, beli barang itu nggak bisa satu, belinya satu set. Jadi itu lebih parah lagi kan kebiasaan. Kebiasaannya tuh lebih parah nih. Jadi kayak makanya kayak belinya tuh satu set tadi. Jadi kayak ditahan nih. Kalau mau beli satu set ya udah uang budget yang sebulan ini ditabung dulu, pakai lagi bulan depan ditabung lagi sampai uangnya kumpul baru beli satu set kayak gitu. Jadi ya udah nih dealing sama diri sendiri sih. Akhirnya udah dibajetin, habis itu dealing sama diri sendiri, komitmen gitu sih, disiplin. Walaupun memang kayak dengernya gampang ya, kayak ngasih tips harus disiplin, tapi memang harus itu yang dilakuin sih gitu. Walaupun kedengarannya kayak apa ya, tips yang wah, apa sih cuman disuruh disiplin doang, tapi memang harus itu yang dilakukan. Betul. Gitu. Nah, kalau Kak Ade ada problem nggak nih masalah konsisten ya mungkin ya sama kedisiplinannya? Kadang tuh suka walaupun nggak ada budget ya, kadang nggak stick to budget. Caranya gimana tuh ya Kak? Nah, gimana nih Kak? Nggak stick to budget itu memang kalau sampai ada bocor-bocor ya gitu kan, tidak bisa dipungkiri suka terjadi sih. Aku juga kadang suka gitu ya, nggak mungkin selalu bisa stick sama budgetnya. Cuman memang rules-nya itu udah dibuat, harus kita coba ikutin sih gitu. Kalaupun sampai harus kepake gitu ya budget yang lain, yaitu aku pakai versi aku nih ya gitu ya, pakai reward and punishment gitu. Jadi buat aku sendiri nih gitu. Jadi kayak punishment-nya buat diri sendiri gitu. Jadi kayak kalau sampai aku mau belanja, mungkin ada budget dari kantong lain yang harus aku pakai. Misalnya nih ada budget, anggaplah dana darurat misal, tapi jangan sampai dipakai ya gitu, kayak jangan deh, aku punya budget kopi gitu ya, kopi nih gitu ya. Berarti kalau aku mau beli parfum tadi gitu ya, berarti budget kopi ini yang harus aku pakai. Ya otomatis aku yang sehari-hari, misalnya ngopi sehari sekali, ya mungkin seminggu ini aku nggak ngopi dulu deh gitu. Jadi kayak ada punishment itu yang dilakukan terhadap diri aku sendiri. Nah itu mungkin bisa seenggaknya bisa ngasih warning buat diri kita sendiri sih gitu. Oke, ini menarik banget ya. Berarti bisa di switch budget ya, lebih tepatnya ya Kak ya. Kalau misalkan ada budget yang keinginan yang memang benar-benar urgent, harus lebih dari budget gitu. Dan aku mau nanya juga nih ke Kak Ade, mungkin Kak Ade Gen Z ya, betul ya? Kan identiknya self reward sama healing nih Kak. Kira-kira suka self reward nggak sih? Suka. Biasanya berapa kali nih? Misalkan nongkrong keluar, ngopi gitu, selama 1 bulan? Sebulan mungkin sekali atau 2 kali ya. Tapi udah termasuk oke ya Kak ya? Iya, sebulan sekali sampai 2 kali ya. Itu kenapa Kak? Karena memang ada goals yang harus nabung terus apa gimana nih? Kalau sayanya udah buat budget dari aplikasi gitu. Jadi sebisa mungkin stick to budget, tapi kadang jari jemarinya ini suka Oke, tapi ini udah termasuk berarti bisa konsisten. Betul, udah mencoba ngikutin ya. Udah bisa ngikutin sesuai dengan plan yang udah dibuat. Nah, kalau Kak Ade, kira-kira berapa persen nih kalau misalkan untuk self reward, healing ya yang keinginan Kakak lah biasanya setiap bulannya? Biasanya itu sekitar 5% dari gaji. Cuma kalau misalnya di bulan ini tidak keluar misalnya sampai 5%, itu nanti diakumulasi ke bulan depan. Jadi kayak misalnya ada sisa-sisanya, kita bisa kayak healing di akhir tahun gitu. Oh, menarik banget. Ya. Iya, menarik banget nih Kak. Nah, kalau misalkan dari Kak Rudi ini sebenarnya idealnya ya Kak ya, mungkin buat teman-teman nih yang barusan banget kerja, kalau masih kadang suka bingung nih Kak, biar nggak impulsif banget, better kita budgetinnya gimana Kak? Oke, sebenarnya kalau biar nggak impulsif, tipsnya mungkin ini sering dengar ya, tapi memang pakai konsep menyisihkan bukan menyisakan, itu adalah konsep yang menurutku paling paling works sih. Jadi kayak disisihkan di depan itu udah nih kita pisahkan di depan, kita mau nabung gajinya misalnya 10 juta misalnya gitu ya, 10 juta di depan, kayaknya aku bisa nabung 3 juta nih gitu. Ya udah 3 jutanya benar-benar dipisahkan di depan, dipindahkan misalnya dalam bentuk entah deposito, misalnya terbiasa di reksadana atau udah terbiasa main saham, boleh main saham. Tergantung yang emang udah sukanya apalah, udah biasanya apa. Udah tuh itu udah aman banget tuh. Jadi 3 juta itu udah kesimpan, udah tuh nggak akan ada impulsif tuh. Jadi kita cuma bisa pakai 7 jutanya aja nih, sisanya untuk kebutuhan yang sehari-harinya kayak gitu sih. Itu udah menurutku tips yang paling
ampuh sih. Jadi kita cuma akan pakai 7 jutanya aja jadinya gitu. Betul. Jadi kan kadang-kadang orang-orang udahlah ntar aja, Iya. di akhir bulan aja lihat Betul. sisanya berapa gitu ya. Betul. Ternyata tuh malah yang salah ya Kak ya. Kurang sih, Harusnya kurang dari tepat awal sih. ya. Betul. Harusnya dari awal teman-teman udah bisa budgeting semuanya gitu. Kalau dari Kakak mungkin waktu awal-awal kerja nih ya untuk Kak Ade, ada problem nggak sih mengenai budget plan ini? Waktu di awal-awal saya nggak tahu bahwasanya perlu manage keuangan kita ya. Karena bisa jadi langkah yang kita ambil sekarang itu berimpact ke masa depannya gitu. Maksudnya kayak mungkin kita pakai kartu kredit gitu. Ngerasanya kan kayak gesek-gesek aja gitu. Ternyata waktu di akhir bulan tagihannya ngebengkak gitu. Oke, berarti di bagian itu ya kartu kredit itu ya. Nah, kalau menurut Kak Rudi ini sebenarnya penggunaan kartu kredit ini gimana Kak? Oke, kartu kredit ya. Sebenarnya kalau kartu kredit sendiri kan yang aku pahamin, aku pelajarin ya. Kebetulan aku emang dididiknya jadi seorang banker gitu ya. Kartu kredit itu konsepnya kan alat tunda bayar sebenarnya. Jadi, tapi suka disalahartikan sebagai alat untuk ya bahasanya berhutang gitu ya. Jadi Betul. kayak sebenarnya konsepnya alat tunda bayar itu adalah kita tuh sebenarnya udah punya uangnya, tapi nanti uangnya tuh udah ada di bulan depan misalnya. Ini tuh cuma menunda aja kayak biar apa namanya lebih efektif aja untuk pembayaran sebenarnya gitu. Jadi bukan yang mau konsepnya berhutang sama kartu kredit itu gitu. Jadi kayak uang udah ada, aku bayar dulu deh sekarang, tapi biar cepat prosesnya bayar dulu pakai kartu kredit kayak gitu. Jadi nggak ada tuh nantinya suka ada yang kelilit kartu kelilit hutang kartu kredit. Nanti mereka bayarnya minimum. Nah, itu yang biasanya yang salah kaprah terhadap penggunaan kartu kredit ini gitu. Biasanya nanti kena bunga yang apa ya, udah berlipat-lipatan nih bunganya. Ya, biasanya tuh yang emang kurang pemahaman terhadap si kartu kredit ini sendiri. Nggak salah kok sebenarnya pakai kartu kredit. Aku juga pakai setiap bulan tagihan, tapi aku biasanya ya udah pakainya itu sesuai kebutuhannya. Misalnya kayak udah tahu nih kebutuhan bulanannya itu berapa gitu kan. Udah nanti di akhir bulan ya langsung bayar gitu. Karena kayak kita udah tahu kan, misalnya pendapatan kita berapa, kemampuan bayar kita berapa, ya segitu juga yang bisa kita pakai untuk kartu kredit. Walaupun limitnya gede ya gitu kan. Limit Betul. gede itu bukannya kita boleh pakai segitu gitu kan, kita mampunya berapa gitu. Betul. Kan banyak banget yang tergoda sama limit ya kayak apalagi sekarang banyak banget aplikasi yang online kan lebih gampang lagi ya kayak Betul. kalau kita mau ngajuin pinjaman dan juga lain-lainnya. Nah, kira-kira Kak, berapa persen sebenarnya dari gaji untuk ngajuin misalkan pinjaman Oke. ataupun menggunakan kartu kredit? Sebenarnya kan kalau dari BI OJK sendiri disarankannya kan maksimal 1/3 kali gaji ya kalau kita untuk apa ya, ada cicilan kayak gitu. Jadi keseluruhan hutang lah anggapannya. Sebenarnya saya cukup setuju 1/3 kali gaji. Cuman kalau tergantung gajinya itu nominalnya berapa ya, gitu. Gitu. Kalau ngomongin persentase tergantung nominalnya itu berapa. Tapi seenggaknya kalau misalnya range gajinya itu masih di bawah 10 juta, cicilan atau penggunaan kartu kredit jangan lebih dari 3 juta deh. Gitu. Kalau lebih dari 3 juta, kayaknya akan apa ya, terlalu kenceng ikat pinggangnya nanti gitu. Susah bernapas gitu. Betul. Berarti kalau bisa maks banget di 3 3 juta, juta ya, iya. Ya mungkin kalau gajinya atau pendapatan lebih dari itu bisa di-adjust lagi sih gitu berapanya. Tinggal dilihat lagi karena persentase tadi aku bilang beda-beda tergantung si uangnya. Kalau uangnya ternyata cuma 5 juta misalnya gitu kan. Ya aku bilang persentase 1/3 nggak enak nih gitu. Betul Kak. Agak frugal banget ya. Iya. Nah, tadi kan Kak Ade ini udah sempat belajar juga kebetulan Kak di Blue Academy mengenai frugal living. Kira-kira waktu itu gimana Kak mengenai konsep frugal living Kak Ade? Kalau konsep frugal living sempat tersinggung dikit ya, tapi kayak misalnya mungkin sayanya jadi kayak, wah ternyata nih saya yang menerapkan frugal living aja masih perlu banyak yang dikoreksi gitu. Maksudnya kayak sedikit banyaknya pasti ada yang perlu dibenahin gitu dari mungkin budgetnya atau dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingat bahwasanya perlu harus financial check up. Maksudnya kalau misalnya mungkin kita punya penghasilan lain atau gimana gitu. Jadi jangan berpaku hanya pada satu penghasilan. Oke, jadi udah set hustle lah ya. Iya. Harusnya seperti itu ya. Nah, ini kan banyak banget sih Kak yang viral ya mengenai konsep frugal living ini. Ada yang makannya tuh lauknya sedikit gitu ya. Terus yang penting tabungannya banyak gitu. Yang penting aku bisa
kebeli barang yang aku pengen. Sebenarnya konsep yang baik digunakan untuk frugal living ini seperti apa, Kak? Oke, sebenarnya aku kebetulan bukan yang menjalani frugal living gimana. Kalau aku lebih ke hidup nyaman. Paling penting ya, Kak? Iya. Jadi tadi sempat Kak Ade bilang juga, kita financial check up, terus kita lihat kebutuhannya itu gimana. Kalau aku lebih melihat kenyamanannya aku sih, gitu. Jadi kayak buat makan nyamannya berapa gitu. Karena berpatokan itu sama kenyamanan, kayak sehari-hari kan kerja capek kan, udah memeras otak, masa perut diperas juga gitu kan. Ya jangan sampai gitu banget lah gitu. Jadi kayak kita udah capek kerja untuk nyari uang di kantor misalnya, ya masa untuk makan pun harus sehemat itu. Kayaknya ya nggak harus mewah juga, tapi seenggaknya jangan sampai sebegitunya frugalnya itu tadi gitu. Jadi kayak secukupnya aja gitu. Kalau misalnya ternyata uang makan itu 50.000, nyaman buat akunya 50.000, ya udah 50.000 aja nggak apa-apa. Dibandingkan aku harus pusing gimana menekan biaya biar uang makanku 10.000 sehari. Di kantor aku udah pusing, uang makan harus. Dan itu jadi kayak udah deh, aku lebih memilih tadi. Aku memilih hidup lebih untuk hidup nyaman dibanding harus menekan biaya, karena tiap orang beda-beda kali ya itu prioritasnya. Mungkin ada yang aku nggak apa-apa deh menekan biaya, yang penting aku bisa nabung banyak. Tapi kalau aku lebih memilih untuk nyaman aja gitu. Oke, nyaman dengan versinya masing-masing. Betul. Ya, Kak, ya. Betul ya. Nah, ini jangan sampai disalahgunakan, karena aku sering banget melihat konten-konten nih, Kak, mengenai frugal living gitu ya. Jadi takutnya kita udah frugal sampai sehemat itu, menahan diri banget ya teman-teman ya, nggak pernah belanja baju baru misalkan gitu, nggak pernah mau makan self reward ya, yang memang misalkan makanan yang lebih bergizi seperti Betul. itu, sampai teman-teman sakit. Nah itu sih. Itu ya, Kak ya, dan Betul. tabungannya ludes Ludes akhirnya. entarnya, Gitu, betul. jangan sampai salah konsep di situ. Nah, kira-kira Kak, mungkin dari Kak Ade nih ya, pernah nggak sih ada momen gitu ya, pernah ada momen punya goals tapi bingung nih gimana cara ngatur keuangannya gitu? Di awal-awal kerja pasti kita bingung ya, kayak belum ada perencanaan keuangan, belum tahu gimana cara ngatur uang, karena mungkin kayak pernah Kak Rubini bilang bahwasanya di awal-awal kayak karena mungkin yang diri kita kecil belum pernah ngerasakan punya uang sendiri gitu maksudnya. Tapi saya makin bertambahnya usia makin mulai tahu bahwasanya perlu perencanaan keuangan, karena langkah yang kita ambil sekarang itu menentukan beberapa tahun ke depan, bahkan bisa kalau misalnya kita ngambil cicilan ya panjang tenornya kan, itu mungkin mempengaruhi hidup kita ke depannya. Berarti benar sebenarnya sangat penting banget ya, punya goals penting, tapi untuk merencanakan budget itu juga nggak kalah penting ya, Kak ya. Betul. Nah, kira-kira budget yang realistis nih, Kak. Kira-kira kita ngomongin budget realistis, kalau kita mau achieve sesuatu ini gimana sih, Kak? Budget realistis. Ngomong budget yang realistis memang harus dipikirin, bahasanya tadi balik tuh financial check up, dicek dulu kebutuhan sehari-harinya itu berapa sebenarnya. Kebutuhan sehari-hari ini macam-macam ya, gitu Kak, nggak cuman makan, nggak cuman sandang pangan papan, tapi sebenarnya ternyata kompleks ya kebutuhan kita sehari-hari itu banyak banget gitu. Apalagi kalau mungkin masih single, mungkin itu nggak sekompleks yang sudah berkeluarga misalnya. Nah itu yang harus dicek gitu. Terus yang budget idealnya itu sendiri bisa jadi tiap orang beda-beda gitu ya. Kalau aku lihat dari kebutuhan utamanya dulu. Mungkin bisa dibilang 50% itu buat kebutuhan utama. Tapi persennya ini nggak usah diperhatikan banget ya. Tapi intinya sebagian besar itu buat kebutuhan utama. Barulah nanti kita ngebudgetin untuk yang keinginan-keinginan ataupun perintilan lainnya bahasa apa itu. Jadi kayak kebutuhan udah, misalnya kayak uang kosan udah, uang makan udah, transport udah. Baru habis itu baru mau nambahin self reward lah, baru mau nambah check out keranjang kuning lah gitu ya. Baru nanti budget buat kalau apa ada budget aku nge-gym, ada budget aku misalnya kayak siapa tahu mau budget skincare, budget ke dokter klinik apa misalnya, itu setelahnya gitu. Jadi utamanya di yang gedenya dulu, mungkin minimal 50% lah kurang lebih ya gitu. Habis itu baru yang lainnya dicek dulu nih kebutuhannya.
uangnya masih ada apa enggak, cukup atau enggak. Tapi tadi ya, disisihkan dulu di depan nabung gitu. Ada goals nggak di depannya nih? Kalau misalnya punya goals kayak mungkin tadi mau kuliah S2 di luar negeri gitu kan. Kebutuhannya berapa nih? Yang aku tahu kayak satu semesternya sekitar, saya anggaplah 100 juta misalnya satu semester. Di-achieve-nya dalam waktu 1 tahun. Harus berapa nih nabung? Apakah 10 juta per bulan? Nah, kalau 10 juta per bulan, cukup nggak nih gaji kitanya? Gitu, pendapatan kitanya. Berarti anggaplah misalnya harus nabung 10 juta. Berarti 10 juta harus disisihin duluan nih, misalnya di depan. Habis itu baru tuh kebutuhannya tadi yang utama, baru deh yang lain-lainnya gitu sih. Kalau ternyata sebenarnya belum cukup ya Kak, kita belum bisa nih nabung 10 juta per bulan. Itu berarti kita juga harus realistis ya Kak ya? Betul, jadi berarti goals-nya yang harus dicek. Goals-nya itu realistis atau enggak gitu. Jadi kita kalau set goals itu juga, ada teori yang kayak pakai SMART C gitu ya. Jadi kayak bisa dicek lah gitu. Salah satunya kan measurable. Itu sama achievable. Itu kayak itu bisa di-achieve atau enggak gitu. Bisa di-measure atau enggak gitu. Kalau enggak achievable, ya anggapnya nggak realistis aja. Semua yang tadi kita set. Misalnya kayak, oh aku, anggaplah ya kasarnya ini contoh jomplangnya lah gitu. Contoh ekstrimnya, pendapatan kita 5 juta misalnya gitu. Tapi kita pengen nge-achieve tabungannya itu 100 juta dalam 1 tahun. Tapi benar-benar pendapatan kita cuma 5 juta gitu kan. 5 juta kali 12 aja baru 60 juta. Itu kan. Itu udah nggak makan ya Kak? Iya, udah nggak makan ya. Kan berarti itu udah nggak realistis kan. Berarti ini harus ada side hustle mungkin. Harus ada apa. Nah mungkin itu yang harus dicek. Berarti kalau goals-nya udah nggak realistis, berarti goals-nya harus yang diganti misalnya. Atau berarti cuma bisa nge-achieve-nya cuma 10 juta dalam 1 tahun. Itu yang mungkin yang lebih achievable kayak gitu. Dicek lagi. Oke, ini menarik banget ya. Ternyata memang goals juga kita perlu untuk realistis ya. Yes. Yang paling penting ya. Baru nanti teman-teman bisa untuk buat budgeting plan-nya. Kira-kira apakah perlu ditunda atau diganti nih ya goals-nya ya Kak ya. Betul ya, tapi ada alternatif lainnya yang nggak kalah. Misalkan kalau self reward ya teman-teman, nggak mesti harus mahal, ternyata yang nonton Netflix misalkan kayak gitu ya, atau cuman kayak di kamar baca buku, itu juga udah bisa punya me time sendiri gitu ya, nggak mesti mahal. Oke, kalau Kak Ade nih Kak, tadi kan kita udah bahas mengenai budget realistis dan juga keinginan ya. Oke Kak Ade, kira-kira tipikal orang yang bisa mengontrol untuk keinginannya nggak sih ya? Apakah nyaman nih ternyata nggak realistis budget atau goalsnya, terus better untuk ditunda, kira-kira feel-nya gimana nih? Kalau di aku mungkin kalau ada budget yang misalnya budgetnya pengen goalsnya, misalnya goalsnya pengen 100 juta dalam jangka waktu setahun, tapi kayak mungkin pengeluarannya nggak cukup atau gajinya nggak cukup, ya mungkin tenornya dipanjangin ya, mungkin dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun. Di-adjust juga sih sebenarnya goalnya ya, nggak 1 tahun gitu. Tapi lebih ke kayak selalu kayak cek ke financial check up juga sih. Mungkin kan saya kalau ada side hustle juga kayak pertimbangin pendapatannya berapa, juga kayak bisa dimasukin ke budget itu gitu. Jadi nggak hanya mempertimbangkan pendapatan utama. Oke, sebenarnya side hustle tuh ya. Kalau misalkan teman-teman punya keinginan yang lebih tinggi lagi goalsnya, silakan untuk mungkin coba-coba cari side hustle. Dan untuk Kak Rudini, mau tanya juga nih Kak, gimana sih Kak tips-tipsnya cara sehat dan juga realistis untuk memenuhi kebutuhan keinginan teman-teman? Oke, tips-tips yang realistis buat memenuhi keinginan ya. Oke, satu harus dicek dulu keinginannya itu realistis atau enggak. Maksudnya realistis di sini bisa dipenuhi atau enggak sih sama kemampuannya kita gitu. Terus kalau misalnya masih realistis, terus ya baru deh habis itu kita planningin secara finansialnya gitu. Kalau misalnya uangnya ada, ya itu nggak salah kok untuk dipenuhin gitu. Karena memang kita udah capek-capek kerja cari uang, salah satunya untuk memenuhi keinginannya kita gitu kan. Tapi keinginannya itu juga mungkin jangan yang terlalu berlebihan, karena disesuaikan juga sama kebutuhan. Misalnya kayak tadi self reward atau healing. Siapa tahu healingnya itu cuma cukup berlibur ke Kepulauan Seribu misalnya, nggak perlu sampai ke Hawaii misalnya gitu kan. Jadi kayak sama-sama mantai nih gitu ya.
sama-sama kayak ada suka banget yang suka pada main ke Bali. Tapi sebenarnya tujuan yang dia suka itu adalah ke pantainya. Siapa tahu Pulau Seribu yang lebih dekat gitu kan, atau banyak tuh Pahawang juga bagus misalnya. Jadi kayak yang lebih dekat atau lebih terjangkau itu juga cukup. Nah, kita coba cek lagi nih secara finansial cukup nggak uangnya gitu, mampu nggak gitu. Karena keinginan sama kebutuhan itu bisa sejalan selama kita bisa saling nge-cross check sih, nge-align satu sama lain sih gitu. Misalnya karena ingin sama butuh bordernya tuh hampir nggak kelihatan gitu. Betul. Gitu kan. Kalau suka digabung antara logika sama perasaan, suka nggak kelihatan nih si border sama ingin sama butuhnya tadi. Jadi ya coba di cross check lagi, realistis atau enggak. Uangnya punya apa enggak? Kalau uangnya teman-teman orang kaya mungkin ya gitu, uangnya punya, coba deh dilihat lagi apakah memang itu yang benar-benar dibutuhin gitu sih. Oke, thank you banget loh Kak untuk tips-tipsnya, dan juga Kak Ade makasih banyak banget ya. Seru banget obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Aku mau kasih tips lagi nih Kak buat teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh mau set goals, itu ada yang namanya blue saving. Jadi kan lebih gampang lagi ya Kak ya. Betul. Jadi teman-teman itu ada 20 pockets ya Kak ya di situ. Jadi akan gampang banget kalau teman-teman mau punya goals pockets, kayak misalkan mau dana darurat, terus juga misalkan mau beli apa gitu ya. Atau teman-teman juga bisa ada blue deposito ya Kak ya di situ ya. Betul ya. Jadi akan lebih gampang juga kalau mau invest juga di situ. Gitu ya teman-teman ya. Yang belum download, siapa di sini silakan untuk download karena aplikasinya benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman semuanya. Thank you Kak untuk hari ini udah hadir bareng sama aku untuk di podcast 1%. Semoga bermanfaat ilmunya, dan sampai jumpa di podcast lainnya bersama dengan 1% semuanya.